Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pemrograman berorientasi objek dengan tema yaitu try catch atau exception gitu ya. Jadi bagi kalian yang penasaran gimana try catch ini digunakan dalam program, simak baik-baik videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga ya, biar nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, sudah siap? Selamat menyaksikan. Oke, kita perkenalan melalui jadi di awal kita harus tahu dulu apa itu try dan catch ya. Try catch ini adalah statement yang digunakan untuk mengurung eksekusi yang digunakan untuk menangani error. Dan jika kita menggunakan try catch, maka program bisa menampilkan error tanpa dihentikan secara langsung. Sehingga program itu tetap berjalan. Jadi programnya tidak dihentikan secara langsung nih kalau terjadi error. Itu adalah fungsi dari try catch. Di dalam try catch ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan atau membuat multiple try catch. Jadi nggak hanya satu nih, bisa. Yang kedua adalah kita dapat menambahkan statement finally yang digunakan untuk berbagai hal ketika terjadi error ataupun tidak. Jadi kita bisa menambahkan statement finally gitu. Tiga adalah kita dapat membuat exception sendiri di samping yang ada bawaan dari Java. Jadi kita bisa membuat exception sendiri nih. Kalau ada bawaan dari Java apa-apa, kita bisa membuat yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan praktek. Saya sudah siapkan laptop di sini. Kita akan praktek pakai NetBeans gitu ya. Jadi simak baik-baik videonya sampai selesai. Kita akan script bagaimana cara penerapan try catch di Java. Oke, kalau kita tadi sudah saya bilang bahwa saya sudah menyiapkan laptop untuk membuat program untuk implementasi dari try catch atau penanganan error, yaitu ada 3 program yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah demo1.java, di mana demo1 ini saya buat public class demo1 atau kelas demo1, di mana dia tidak ada try catch-nya. Kita lihat dulu gimana hasil ketika dia error tapi tidak menggunakan try catch. Ini scriptnya. Ketika kita compile atau kita run, maka hasilnya program awal dijalankan, ya, program awal di sini dijalankan, tapi dia ada exception in treatment. Nah, di sini kan program langsung dihentikan tanpa sampai di akhir program, yaitu saya harusnya menampilkan akhir program. Jadi, ketika tidak menggunakan try catch terjadi error, maka awalnya sebelum error dia ditampilkan, tapi setelah error maka dia akan berhenti secara paksa. Jadi, program dihentikan secara paksa dan tidak melanjutkan program lanjutan. Itu jika kita tidak menggunakan try catch. Paham sampai sini? Selanjutnya, saya membuat demo2.java, di mana skrip programnya sama, hanya saja saya menambahkan try catch di sini. Jadi, ada exception di mana jika ini tidak sesuai, maka akan error karena pembagian dengan 0. Itu adalah notifikasinya. Sehingga, kalau di sini saya jalankan, maka hasilnya program awal dijalankan, kemudian exception-nya atau error-nya tidak lagi menghentikan program dan tidak ada lagi tuh yang seperti tadi merah-merah gitu kan, dan programnya berhenti paksa. Kalau menggunakan try catch, dia pesan error-nya yang ditampilkan, ya kan? Kemudian dia print out lagi hasilnya yang awal karena tidak ada operasi di sini, hasilnya otomatis 10 dan akhir program, sehingga program dapat berjalan. Ya, program tetap berjalan dan pesan error itu ditampilkan. Itu fungsi dari try catch. Paham ya? Nah, saya juga membuat program gimana nih kalau kita menggunakan input output dari keyboard misalnya. Di sini saya sudah siapkan program di mana saya mengambil library-nya yaitu Java input output, yaitu saya importkan di sini. Maka saya bisa memasukkan dari keyboard saya gitu ya. Kemudian saya membuat exception atau try catch di mana exception-nya di sini adalah angka integer. Jadi ketika dia tidak memasukkan angka, maka harusnya yang keluar adalah sistem output-nya error, data yang dimasukkan harus angka. Tapi kalau misalnya angka berarti ini tidak berlaku.
Kita coba eksekusi. Jadi kita coba masukkan luas sisi. Ketika saya memasukkan angka yaitu 10, maka hasil akhir luas persegi adalah 100. Betul kan ya? Jadi 100. Jadi ini ketika program tidak error. Tapi jika kita ulangi lagi, kita run lagi, ternyata saya salah memasukkan. Yang saya masukkan bukanlah tipe data integer, tapi karakter, misalnya H. Apa yang terjadi? Ketika kita enter, hasilnya error. Data yang dimasukkan harus angka. Luas persegi dengan sisi H adalah 0. Kenapa tidak bisa dioperasikan? Paham ya? Jadi try catch fungsinya untuk mengantisipasi error ini atau mengurung eksekusi dan menampilkan error agar dapat membuat program itu tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Paham ya? Itu adalah fungsi dari try catch. Cukup singkat materinya, semoga ini tadi adalah materi tentang try catch atau exception yang ada di pemrograman berorientasi objek. Sudah paham ya fungsinya buat apa? Jadi lebih ke error handling gitu ya. Jadi kalau misalnya penanganan error yang ada di Java itu seperti apa? Jangan lupa kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya biar mudah untuk membuat programnya gitu ya. Kalau ada kritik, saran ataupun request, kalian bisa komen di kolom di bawah ini. Kalian bisa komen mau dibuatin video apa lagi atau ada saran dan kritikan yang membangun gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.